Minasan konnichiwa. Oke, kita melanjutkan kembali bab 31. Seperti biasa sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar diberikan keberkahan, kemudahan dalam pembelajaran dan kelulusan ya. Kalian kan N4 ya, semoga kita lulus N4. Amin. Oke, silakan berdoa mulai. Oke, kalau udah berdoa selesai, kita lanjut ke bab 31, yaitu tentang kata kerja ikoke. Oke, kita perubahan kembali ini ya. Di bab 31 ada perubahan antara dari maske ke bentuk ikoke. Ya, ini maske yang mas-mas, kemudian ikoke ini ya. Oke, kita cara merubahnya dulu. Nanti kita jelaskan apa itu kata kerja ikoke. Oke, di sini ada utaimas. Nah, utaimas menjadi utao. Utao tambah u ya, utao gitu ya. Tapi bacanya utao gitu ya. Nah, kalau utaimas itu bernyanyi, kalau utao ayo bernyanyi, mari bernyanyi gitu ya. Jadi ikoke itu bentuk biasa dari masyo. Kalau di N5 kan masyo, misalkan tabe masyo, utai masyo. Nah, bentuk biasa dari masyo itu ikoke. Oke, utao mari bernyanyi atau ayo bernyanyi. Kemudian machimas menjadi bukan machimas ya, mochimas menjadi moto ya. Jadi ingat, kelompok 1 itu konsonan i kan, i semua ya. Sebelum mas itu kelompok konsonannya i, ichiri bimi niki gishi ya. Nah, untuk merubahnya agar lebih cepat itu dirubah ke bentuk konsonan o. Otoro go mo ko go so, pokoknya o ya. Jadi masnya dicoret ya. Contohnya yang ini utaimas menjadi utau, i kan konsonan o nya menjadi o, tambahi u aja ya. Kemudian mochimas menjadi moto ya. Chi menjadi tou ya, to ya. Kan di antara tachi su teto yang konsonan o adalah to ya, tambahi u aja. Kemudian hashirimas menjadi hashiro. Kemudian asobimas menjadi asobo. Yomimas menjadi yomo. Hikimas menjadi hiko. Oyogimas menjadi oyogo. Naoshimas menjadi naoso. Oke, itu untuk kelompok pertama. Nah, untuk kelompok kedua itu berbeda ya. Ini kelompok kedua, lebih gampang ya. Shirabe mas. Oke, sebelum ke lanjut kelompok 2 ciri-cirinya konsonan e. Sebelum mas itu konsonan e. Contohnya shirabe mas, tabe mas, oboe mas. Nah, shirabe mas b. Nah, tinggal masnya coret aja, ditambahi yo. Shirabe yo gitu ya. Oboe mas, oboe yo. Nah ya. Orimas, nah, karena ini termasuk dalam pengecualian, termasuk dalam kelompok kedua, maka dari itu masnya tinggal coret aja. Orimas menjadi orio. Nah ya, seperti itu ya untuk merubah kelompok kedua. Kemudian untuk kelompok 3 ini tinggal dihafalkan. Kimas menjadi koyo. Kemudian shimas yang kata kerja belakangnya shimas menjadi shio. Contohnya benkyo shimas menjadi benkyo shio. Kekong shimas menjadi kekong shio. Oke, bentar. Oke, kita lanjut ke contoh kalimatnya. Nah, ikoke ya, artinya bentuk maksud ya, atau masyo, mari gitu ya. Contohnya hayaku kairo. Hayaku artinya cepat, kairo artinya ayo atau mari pulang cepat. Ayo cepat pulang, sama aja ya. Oke, kemudian contoh yang kedua, koeng o sampo shio. Oke, koeng o sampo shio ini kanji koeng. Koeng o sampo shio. Ayo jalan-jalan di taman. Oke, pakai partikel o ya. Kalau sampo shio ya, dari kata sampo shimas karena ini termasuk kelompok ketiga menjadi sampo shio. Nah, ini kairimas karena ini termasuk kelompok 1, maka dari itu konsonannya dirubah menjadi konsonan o plus u. Dari kata kairi, ri menjadi ro, tambahi u. Kairo gitu ya. Hayaku kairo, ayo cepat pulang. Oke, itu contoh untuk ikoke. Nah, apabila ikoke
diikuti dengan to omote imasu ikokei. Diikuti dengan to omote imasu itu menyatakan maksud, ya, untuk menyatakan maksud. Jadi ini sopan ya, kalau udah ada te imasu itu sopan, walaupun di sininya ikokei ya. Tapi kalau cuma ikokei doang, bukan tok ya, kalau tok itu bahasa Jawa. Ikokei doang itu kurang sopan, bentuk biasa ya. Oke, ikokei plus to omote imasu ini apa sih? Oke, langsung aja ke contoh. Daikaku o sotsugyo shittara gaikoku de hatarakou to omote imasu. Jadi kalau saya sudah lulus kuliah, nah shittara ini N5 ya, untuk ta plus ra. Kalau saya lulus kuliah, daigaku, ini kanjinya seperti ini. Gaikoku de hatarakou to omote imasu. Saya bermaksud bekerja di luar negeri. Itu ya. Jadi ikokei plus to omote imasu artinya nyatakan maksud. Saya bermaksud untuk titik-titik. Gitu. Kemudian contoh yang kedua ada Gaigoku de shigoto mitsukiyo to omote imasu. Nah, ini saya bermaksud untuk mencari ya pekerjaan di luar negeri. Gaigoku. Biasanya gaikoku ya. Nah, di sini dari kata mitsu kemas menjadi mitsu keo ya. Karena sebelum to omote imasu harus dirubah ke bentuk ikokei. Kata kerjanya harus dirubah ke bentuk ikokei. Ini juga sama, dari kata hatarakimasu menjadi hatarako. Ya, baru to omote imasu ya, artinya maksud, menyatakan maksud. Oke, kemudian kita lanjut ke pola kalimat selanjutnya. Ada mada plus bentuk tk plus imaseng atau te imas seng, pakai seng ya. Nah, di sini depannya ada mada. Nah, artinya itu masih belum. Oke, contohnya yang pertama ada repoto wa mada tomete imaseng. Jadi laporannya itu masih belum terkumpul ya. Jadi ini dari kata tomemas menjadi tomete karena kata kerja kedua tambahin te aja, tomete plus imaseng. Artinya mada plus imaseng itu belum, masih belum ya, bukan negatif, tidak terkumpul, bukan ya, tapi belum atau masih belum terkumpul ya. Jadi jangan beranggapan maseng itu negatif ya. Kalau mada plus imaseng artinya masih belum gitu ya, bukan tidak belum, bukan. Kemudian contoh yang kedua ada ginko wa mada hiraite imaseng. Bank masih belum buka gitu ya, banknya itu masih belum buka itu. Ini dari kata hirakimas menjadi hiraite karena kiite ya, bentuk tk-nya harus dirubah ke bentuk tk plus imaseng ya. Jadi bukan tidak buka, tapi belum buka ya, kalau diikuti dengan mada. Kemudian hong wa mada yonde imaseng, bukunya masih belum dibaca atau bukunya belum dibaca ya. Nah, ini dari kata yomimas menjadi yongde. Ingat-ingat ya, mada plus te imaseng itu artinya masih belum. Mari kita lanjut ke kalimat selanjutnya. Ada jisoke atau naike plus mori desu. Oke, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan keinginan pembicara ya. Tetapi ya, keinginannya itu lebih kuat daripada to omote imasu yang kalimat mumpo yang sebelumnya tadi, yang ini ya. Nah, ini lebih kuat daripada to omote imasu. Nah, perbedaannya juga menggunakan jisoke atau naike. Tapi kalau to omote imasu menggunakan ikokei. Oke. Contohnya saja ada watashi wa zutto nihon ni sumu sumori desu. Saya itu bermaksud ya untuk terus-menerus tinggal di
Jepang ya, Nihon ni sumu. Nah, di sini dari kata sumimas harus menjadi ke jisoke menjadi sumu ya. Nah, ini tuh keinginan yang lebih kuat gitu ya. Keinginannya lebih kuat dan sudah jelas bahwa dia tuh ingin tinggal terus-menerus di Jepang. Kemudian contoh yang kedua ada kunie kairanai sumori desu ya. Saya tuh bermaksud untuk tidak pulang ke negara saya ya. Nah, di sini menggunakan naikei, artinya tidak. Kairimas menjadi kairanai plus sumori des, artinya maksud. Saya tuh bermaksud seperti itu. Kemudian pola kalimat yang terakhir ada jishokei ya, atau kata benda. Apabila menggunakan kata benda wajib pakai no, tapi kalau kata kerja harus pakai jishokei, nggak usah pakai no tapi ya. Kemudian diikuti dengan yotei des. Nah, pola kalimat ini itu digunakan untuk menyatakan rencana. Langsung aja ke contoh kalimat. Asta shiten e iku yotei desu. Jadi besok itu berencana untuk pergi ke shiten, kantor cabang ya. Shiten itu kantor cabang. Nah, di sini ada kata kerjanya dari kata ikimas menjadi iku. Kanjinya seperti ini. Oh ya, kanji yang di sini seperti ini dihafalkan ya. Yang tadi sebelumnya juga dihafalkan. Ini, yang ini, semua pokoknya ya dihafalkan karena buat belajar kanji kalian ya. Kemudian kita lanjut lagi ke yotei desu, artinya rencana. Contoh yang kedua ada ryoko wa nishukan gurai no yotei desu ya. Ryoko perjalanannya atau turnya itu rencananya itu kurang lebih selama 2 minggu. Nah, di sini karena ini termasuk kata benda, maka dari itu wajib menggunakan no ya, makai no. Oke, itu aja untuk pola kalimat bab 31. Ini latihannya, silakan dikerjakan. Oke, agar bisa menguasai pola kalimat bab 31. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat.